Sudah tahu enak, tapi kenapa banyak orang yang belum invest properti? Atau mungkin khawatir ketipu, perumahannya nggak dibangun-bangun, saya juga pernah kena, 2 tahun nggak dibangun. Sudah tahu enak, properti enak teman-teman. Tapi kenapa banyak orang yang tidak invest atau belum invest properti? Terus solusinya apa? Nanti kita kasih solusi. Pertama, tidak punya waktu, Pak. Senin sampai Jumat saya kerja, Pak, di kantor. Senin sampai Jumat saya kerja di toko. Senin sampai Jumat saya kerja bisnis. Sabtu Minggu dengan keluarga, Pak. Saya nggak punya waktu untuk cari properti. Mungkin ada yang seperti itu. Atau ada yang takut salah pilih. Pak, nanti kalau milih salah gimana ya, Pak ya? Enaknya beli yang katanya ada sunset property, ada sunrise property. Katanya kita harus beli yang sunrise property. Katanya 3L, Pak, lokasi, lokasi, lokasi. Enaknya seperti apa ya, Pak ya? Enaknya saya beli terus saya jual lagi atau beli terus ditahan terus seperti Pak Pipo dapat income-nya dari sewanya atau income propertinya tersebut. Enaknya mana ya, Pak? Takut salah pilih. Akhirnya nggak mulai-mulai juga. Atau mungkin khawatir ketipu karena sering dengar properti sering ketipu, ada yang beli properti perumahannya nggak dibangun-bangun, saya juga pernah kena, 2 tahun nggak dibangun, ada. Atau khawatir ketipu, nanti kalau saya beli ternyata kena pelebaran jalan gimana ya, Pak? Atau kalau saya beli nanti ternyata suratnya bermasalah gimana ya, Pak ya? Bisa ada yang seperti itu. Ada juga yang bingung mulai dari mana ya, Pak ya? Harus nawar dulu atau masuk kriteria dulu nih, Pak. Kalau untuk Indomaret bagus mana ya, Pak ya? Untuk sebaiknya kita nawar dulu, deal dulu, baru Indomaret survei atau Indomaret survei dulu. Kalau Indomaret survei dulu nanti orangnya udah keburu deal sama orang lain. Kalau saya beli dulu nggak sih survei, nanti sudah saya beli Indomaretnya nggak setuju. Mana yang lebih dulu ya, Pak ya? Bingung mulai dari mana. Atau mungkin modal. Pak, saya tahu Pak investment properti bagus Pak, tapi saya nggak punya modal. Sama, itu tahun 2008 saya juga seperti itu. Investasi properti bisa tanpa modal. Nanti saya sharingkan. Dan masih banyak yang lain. Solusinya gimana? Kita percepat ya. Kita fokusnya ke sini ya. Yang lain-lain kita nggak fokus ya. Saya nggak akan terlalu banyak membahas di sini. Tapi kalau tidak punya banyak waktu, ya mesti harus ngatur waktu. Sabtu, Minggu, jalan-jalan sambil cari properti. Contoh saya 2005 sampai 2008 waktu cari properti, Senin sampai Jumat telepon, iklan-iklan. Sabtu Minggu jalan-jalan di mall sama keluarga, tapi sekitar properti yang saya cari. Misalnya saya cari di Tangerang, ya jalan-jalannya ke mall di daerah Tangerang. Tetap jalan-jalan, waktu dengan keluarga tetap tidak hilang. Tapi tetap bisa jalan dua-duanya. Bisnis, investasi properti jalan dengan keluarga juga tetap jalan. Oke? Supaya tidak takut, saya kalau salah supaya tidak, malah belibet ngomongnya. Supaya tidak takut salah pilih, gimana Pak? Belajar, teman-teman belajar, cari mentor yang sudah jalan. Jangan mentor ngajar properti tapi baru punya properti 1, 2 atau baru sampai 5 tapi sudah ngajar. Ya nggak apa-apa sih, belajar juga nggak apa-apa, nggak jelek. Tapi kalau saya maunya belajar dari yang terbaik. Saya tidak mau belajar dari yang asal-asalan. Khawatir ketipu, Pak. Ya makanya kita belajar, kalau saya malah lebih senang pakai bank. Kenapa? Karena kalau saya kredit pakai bank yang akan ngecek propertinya ini nilainya berapa, surat-suratnya bagus atau tidak, kena pelebaran jalan atau tidak, bank yang akan bantuin saya untuk verifikasi. Enak ya? Bingung Pak, mulainya harus dari mana? Nah, dari training ini mestinya bisa diselesaikan. Kalau saya dulu ya, saya pertama bikin kriteria. Kriterianya apa? Dulu saya kriterianya gampang teman-teman. Asal income-nya lebih besar dari angsuran, 2 DP-nya 0. Udah, kriterianya cuma 2 ini. Ketika kita punya kriteria, kita bisa cari properti yang sesuai ini mana. Loh kan susah Pak cari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran dan DP-nya 0 Pak. 100 mungkin belum ada 1 Pak. Ya sudah cari 100, dapat 1 ya lumayan loh. 100 kan banyak Pak. Enggak. Seminggu 2, setahun dapat 1.
nggak usah muluk-muluk ngomongnya, ya kan? 2008 saya dapat properti 1, 2009 0, 2010 dapat 2, 2011 dapat 5, 2012 dapat 5, 2013 1 lagi, dan seterusnya. Ini saya ngerem teman-teman karena saya merasa terlalu cepat. Ya. Dari sini sebenarnya 101 itu udah bagus. Teman-teman kalau mau tahu rumusnya properti itu kan 100, 10, 3, 1. 100 properti yang dilihat, 10 yang ditawar, 3 yang diproses di bank, akhirnya nanti 1 yang jadi. Sebenarnya angkanya nggak tepat seperti ini teman-teman. Cuman saya pengen kasih gambaran bahwa intinya banyak, dapatnya 1. Cari yang terbaik. Jangan cari asal-asalan. Yang penting beli properti Pak. Saya kan invest properti, asal beli properti nggak apa-apa. Enggak. Kalau saya mau cari yang terbaik, setahun 1 cukup. Nggak perlu muluk-muluk. Investasi yang terbaik adalah dari otak kita. Karena itu, subscribe channel saya dan ikuti terus video-video saya. I'm Pipo Lender.